Oke, coba bayangkan gitu ya, misalnya kalian itu punya sebuah tanah di lokasi paling strategis di dunia, yang dimana tanah tersebut telah berkembang menjadi kota metropolitan di dunia yang sangat megah hari ini. Nah, kota tersebut itu adalah kota New York. Tapi tanah yang kamu punya di kota New York itu malah kamu tukar gitu kan dengan sebidang pulau kecil di pelosok Indonesia yang bahkan luasnya tidak ya nggak sampai 3 kilometer persegi. Ya mungkin kedengarannya ini keputusan yang konyol gitu ya. Tapi ini bukan sekadar imajinasi. Ini adalah kisah nyata sebuah transaksi properti paling rugi sekaligus paling menentukan arah sejarah dunia yang pernah terjadi di tahun 1667. Transaksi apakah itu? Ya, transaksi itu adalah transaksi antara Pulau Run dan Pulau Manhattan di New York. Dan perjanjian transaksi itu adalah namanya Perjanjian Breda. Jika kalian penasaran dengan videonya, tonton videonya sampai habis. Untuk paham kenapa transaksi ini bisa terjadi, kita harus mundur ke abad 17, yang dimana zaman pada masa itu, emas itu jadi bukan satu-satunya komoditas yang berharga di bumi. Ada komoditas lain selain emas yang berharga yang bahkan dikejar oleh para seluruh raja dan bangsawan di Eropa. Nah, komoditas itu apa? Ya, komoditas itu adalah sebuah rempah-rempah yang dimana rempah-rempah itu namanya adalah rempah-rempah dari tanaman pala. Nah, di masa itu orang Eropa itu percaya pala ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit mematikan, termasuk wabah pes yang sebelumnya itu pernah terjadi pada wabah Black Death. Selain itu, pala adalah pengawet makanan terbaik dan simbol status sosial tertinggi. Siapa yang punya biji pala, dialah penguasa ekonomi. Lalu bagaimana dengan harga biji pala ini gitu kan? Harganya itu ya sangat gila-gilaan gitu. Satu genggam pala di Eropa itu bisa dipakai untuk membeli rumah mewah beserta pelayan-pelayannya. Namun ada masalahnya nih. Di seluruh muka bumi, pohon pala ini cuma bisa tumbuh di satu tempat, yaitu di Kepulauan Banda di Indonesia, khususnya di sebuah pulau kecil bernama Pulau Ruen. Dalam sejarahnya, Belanda lewat kongsi dagangnya yaitu VOC berhasil menguasai hampir seluruh kepulauan Banda dengan cara yang sangat kejam. Tapi ada satu ganjalan kecil, yaitu Pulau Run itu dikuasai oleh pihak Inggris. Nah, warga Pulau Run pun pada akhirnya menyerahkan kedaulatannya itu kepada Inggris yang dipimpin oleh Raja James I dari Inggris demi mendapat perlindungan dari kekejaman Belanda. Ini menjadikan Pulau Run ini sebagai koloni seberang laut pertama milik Kerajaan Inggris dalam sejarah. Selama puluhan tahun, Inggris dan Belanda itu berperang sengit demi memperebutkan pulau mini ini. Belanda itu mengepung Pulau Run, menebang pohon-pohon palanya, dan memblokir pasokan makanan. Perang ini pun membuat kedua negara itu ya cukup lelah gitu kan antara Inggris dan Belanda dan bahkan mengeluarkan biaya perang yang cukup besar gitu kan. Sampai akhirnya di tahun 1667 kedua belah pihak ini sepakat untuk duduk bersama dan menandatangani sebuah perjanjian damai. Perjanjian damai itu dinamakan sebagai Perjanjian Brenda. Di meja perundingan Belanda pada akhirnya gitu ya kayak memberikan gitu kan penawaran yang menurut mereka itu ya sangat cerdas pada masa itu gitu kan. Ya Belanda berkata kepada Inggris ya daripada kita ribut ya berperang satu sama lain capek gitu ya. Ya kenapa gitu kalau kita nggak barter aja gitu. Kami gitu kan serahkan wilayah kekuasaan kami di Amerika Utara gitu kan yang bernama New Amsterdam kepada kalian. Ya sebagai gantinya ya kalian ya tukeran gitu sama Pulau Run buat kami gitu. Ya ini bahasa bahasa zaman now-nya lah ya kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya ya dalam keputusan dari perjanjian Breda ini adalah Belanda ini ya ingin ya menawarkan untuk barter pulau gitu yang dimana Belanda itu sebelumnya menguasai pulau Manhattan gitu kan kalau zaman sekarang itu namanya Manhattan yang pada masa itu dinamakan sebagai New Amsterdam ya atau sekarang menjadi New York. Nah pulau di New York ini atau pulau Manhattan ini ditukar nih sama Belanda dengan Pulau Run yang berada di Indonesia pada saat ini. Ditukarlah pada akhirnya kepada pihak Inggris. Jadinya saling barter pulau lah gitu.
Nah, saat itu Belanda merasa mereka menang banyak gitu kan. Bagi Belanda, New Amsterdam gitu kan yang kita kenal sebagai Manhattan di New York itu cuma rawa-rawa liar yang bahkan ya gak ada harganya gitu kan dan bahkan susah diatur gitu. Nah, sedangkan Pulau Rune ini adalah tambang emas gitu kan yang berupa monopoli pala di dunia. Nah, Inggris pun ya udahlah gitu pada akhirnya karena udah capek juga gitu peperangan terus lelah gitu. Ya, pada akhirnya Inggris pun setuju gitu. Di Amsterdam pada akhirnya berganti namanya menjadi New York gitu setelah dibarter dengan pihak Belanda. Nama New York ini diambil untuk menghormati Duke of York gitu kan. Dan Belanda pada akhirnya memegang monopoli mutlak atas perdagangan pala lewat Pulau Rune. Tapi ya seperti biasa gitu ya namanya sejarah gitu kan. Sejarah selalu memiliki cara tersendiri untuk mentertawakan kelakuan dari manusia gitu. Beberapa puluh tahun kemudian rahasia menanam pohon pala ini akhirnya terbongkar gitu kan resepnya gitu. Karena orang-orang Inggris berhasil menyelundupkan bibit pohon pala dan menanamnya di tempat lain seperti di Sri Lanka, di Grenada, sehingga pada akhirnya pohon pala ini ya jadi nggak cuma tumbuh di Pulau Rune doang gitu, pada akhirnya menyebar gitu kan ke berbagai daerah gitu. Jadi ya Belanda pun ya jadi udah gak bisa monopoli apa ya monopoli pohon pala ini. Bahkan monopoli Belanda pun di Pulau Rune ini ya pada akhirnya hancur seketika gitu kan. Harga pala jadi anjlok drastis. Pulau Rune yang tadinya bernilai triliunan rupiah perlahan dilupakan dan kembali ya menjadi pulau kecil sepi ya kayak pulau pada umumnya lah gitu ya. Jadi pulau biasa gitu kan. Emang kocak banget gitu kan Belanda pada akhirnya kena sial gitu ya. Lalu sementara itu New Amsterdam yang dilepas Belanda itu berkembang menjadi New York City gitu, yang dimana menjadi pusat keuangan, budaya, dan ekonomi terbesar di dunia bahkan sampai sekarang gitu, dengan nilai properti yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya gitu ya Belanda niat mau untung instan gitu kan lewat monopoli rempah. Belanda pada akhirnya ya menukarkan jantung dunia modern demi sebuah pulau gitu kan atau sebidang pulau yang kini bahkan sulit ditemukan gitu kan di peta dunia jika kalian itu yang nggak ngezoom gitu kan ngezoom in di map secara maksimal gitu pulau itu karena kecil banget Pulau Rune ini. Ya pada akhirnya ini adalah sebuah transaksi gitu yang membuktikan bahwa keputusan ekonomi hari ini bisa jadi lelucon gitu kan ya jadi lelucon terbesar di masa depan gitu. Menurut kalian gitu ya kan, kalau misalnya waktu bisa diputar balik, apakah Belanda bakal tetap ambil keputusan yang sama gitu kan? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan ya mungkin segitu aja untuk video kali ini gitu ya. Pembahasan kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai tamat. Ya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya sampai kita ketemu pada bahasan sejarah berikutnya yang menarik. Ya, saya Ali Paramadani dari Mang Ali Tengawangkong, Sampurasun, hatur nuhun tos nonton nepi ka tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.